وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Insyaallah ibu-ibu yang hadir semuanya dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan semua penyakit kita diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu urusannya lancar, rezekinya banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Sambung kajian kita, yaitu masih dalam membahas biografi istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari ini kita akan membaca daripada istri Nabi yang kelima. Istri Nabi yang kelima. Mungkin ada yang bertanya, Habib, Nabi istrinya lebih dari 4. Nabi itu istrinya 11. Kenapa? Banyak. Istri Nabi 11. Tapi itu khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang mau ngikut Nabi, pengen ikut sunnah Nabi, istrinya 11. Tidak boleh, haram. Apa hukumnya orang nikah lebih dari 4? Jadi kalau Nabi bebas sama Allah, diberi kebebasan. Turji man tasya minhunna wa tu'i ilaika man tasya, kata Allah dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, siapapun yang kau mau jadikan istri, bebas, kata Allah. Jadi tidak ada batasan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah di ayat lain, Allah mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini hukum khusus untuk kamu, bukan untuk umatmu. Jadi untuk Nabi bebas. Untuk umat Nabi besar Muhammad dibatasi sama Allah hanya 4. Boleh sampai 4. Kalau ada orang yang mau nikah lebih dari 4, maka yang kelima itu statusnya bukan istri, tidak sah kawinnya. Jadi alasan pengen ngikuti sunnah Nabi, kan kalau ibu-ibu begitu alasannya pasti, masih banyak sunnah yang lain, itu kan begitu. Ini orang mau ikut sunnah Nabi tapi lebih dari 4, maka akad yang kelima itu batal, tidak sah. Karena tadi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah itu hukum khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari 4. Namun setiap Nabi nikah pasti itu ada hikmahnya, Bu. Jadi jangan kita kira Nabi itu, Nabi ini hobi kawin, misalkan Nabi suka perempuan. Tidak. Kalau kita baca kitab sejarah, di setiap pernikahan Nabi pasti ada hikmahnya. Tidak Nabi menikah kecuali di belakangnya ada yang dituju, yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti. Kita pernah bahas kemarin ibu-ibu, bahwasanya istri Nabi yang pertama itu adalah siapa? Ingat tak ibu-ibu? Siti Khadijah. Khadijah itu, Bu,
Pas dikawini sama Nabi umur beliau 40 tahun. Sedangkan Nabi masih bujang, umurnya 25 tahun. Siti Khadijah sudah pernah nikah 2 kali sebelum sama Nabi. Sudah punya anak 3. Siti Khadijah umurnya 40 tahun, sedangkan Nabi umur beliau 25 tahun. Ini kata ulama menunjukkan bahwasannya Nabi itu orangnya bukan mengikuti syahwat. Beliau itu bukan mata keranjang, bukan suka dengan wanita, bukan. Kalau memang Nabi mau mengikuti syahwatnya, maka pasti yang pertama dinikahi Nabi perawan dong, ya kan? Nabi masih muda. Kita baca sejarah, tidak ada pemuda yang lebih tampan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mau. Begitu, beliau masih muda. Banyak calon, tapi kenapa Nabi memilih Siti Khadijah? Ada hikmah-hikmah tertentu. Ada hikmah-hikmah tertentu, dan begitulah seterusnya. 11 istri Nabi, kalau kita lihat pasti di balik nikah tersebut ada hikmah yang dituju, yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita pikiran Nabi itu suka wanita, jangan. Jadi begini Ibu, kalau kita mendengar tentang Nabi yang tidak masuk akal menurut kita, atau kita kurang paham ngapo Nabi cak ini, jangan cepat ngambil kesimpulan. Ambillah kesimpulan Nabi manusia sempurna, pasti ada hikmah di balik itu semua. Nanti kalau Ibu masih bingung, tanya sama Ustadz, biar dijelaskan sama Ustadz apa hikmah di balik perbuatan Nabi tersebut. Nah, jadi ini sekarang yang akan kita kaji atau kita dengar biografinya, yaitu adalah istri kelima dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Beliau ini namanya bukan Ummu Salamah. Nama beliau adalah Hindun. Namanya Hindun. Hindun itu Ibu, nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Itu Hindun. Hindun termasuk nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nama itu kan ada yang khusus untuk laki-laki, seperti Ahmad, tidak ada perempuan namanya Ahmad, kan begitu. Nggak tahu kalau Ahmadiyah misalkan, ada. Muhammad itu untuk laki-laki. Nama khusus untuk perempuan, Fatimah, Khadijah, Zainab itu untuk perempuan. Ada beberapa nama yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Salah satunya Hindun. Jadi kita dengar tadi ada perempuan sahabat di zaman Nabi bernama Hindun. Juga ada laki-laki sahabat di zaman Nabi namanya Hindun. Jangan heran, oh ngapo lamo nama laki dan perempuan sama, emang ada begitu. Jadi istri Nabi yang kelima ini namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Cuman beliau lebih dikenal dengan panggilan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kalau di bahasa Arab namanya kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu seseorang dipanggil dengan nama anaknya. Ummu Salamah artinya ibunya Salamah. Ummu itu kan ibu. Ummu Salamah artinya ibunya Salamah. Nabi juga punya kunyah. Nabi itu termasuk nama panggilan beliau Abul Qasim. Kalau kita baca sholawat kadang lewat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Abil Qasim. Apa arti Abul Qasim? Bapaknya Qasim. Karena Nabi anak pertama beliau bernama Qasim. Biasanya digunakan dengan nama anak pertama. Nama anak pertama. Jadi misalkan ibu punya anak pertama namanya Salim, ibu bisa dipanggil Ummu Salim, ibunya Salim, begitu.
Anak pertamanya Zainab dipanggil Ummu Zainab. Itu namanya kunyah. Dan kunyah itu diadakan oleh orang Arab dulu untuk memuliakan seseorang. Jadi seakan-akan kita tidak sanggup untuk menyebut namanya, kita sebut nama anaknya. Begitu. Misalkan kayak tadi Abul Qasim tidak sanggup untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka dia panggil nama anaknya, wahai ayahnya Qasim, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kunyah ini sangat populer di zaman Arab dahulu kala, banyak beberapa sahabat yang kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Jadi ada beberapa sahabat yang kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Salah satunya ini Ummu Salamah. Ummu Salamah ini namanya Hindun, tapi karena lebih sering dipanggil dengan Ummu Salamah, akhirnya tidak banyak yang tahu namanya Hindun. Jadi beliau punya anak yang bernama Salamah, sehingga beliau dipanggil Ummu Salamah. Salamah jadi nama sahabat Salamah. Bisa juga Salma, ada dua. Ada Salamah, ada Salma. Pilih bebas, ibu mau beri nama anak atau cucunya yang mana. Boleh Salamah, boleh Salma. Ada yang ketiga Salamah, ada tiga. Ada Salamah, ada Salamah, ada Salma. Semua nama dari nama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini minal muhajiratil uwal. Sebutkan di sini beliau ini termasuk daripada perempuan yang pertama kali Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk adalah perempuan yang pertama kali hijrah dari kota Makkah untuk bisa mendirikan atau mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi ibu-ibu, yang kita tahu yang terkenal memang Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelum kota Madinah, Bu, itu ada hijrah dulu. Ada hijrah sebelum kota Madinah. Kemana hijrah tersebut? Hijrahnya ke negara Habasyah. Negara Habasyah itu Ethiopia, yang sekarang Afrika lah. Itu sebelum ke Madinah, Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Agar apa? Agar sahabat bisa mempraktekkan agama Islam yang sudah diajarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak ikut hijrah. Nah, Nabi hijrah cuma sekali, yaitu ke kota Madinah. Cuma sekali hijrahnya Nabi. Cuman sahabat ada yang hijrah ke Habasyah sebelum Madinah. Termasuklah salah satu di antara mereka, yaitu adalah ini Ummu Salamah, yang nantinya jadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ketika dinikahi sama Nabi statusnya juga janda. Karena pernah kita sebutkan bahwasanya semua istri Nabi 10 itu janda, cuma satu yang perawan. Nah, ini dalil kedua bahwasanya menunjukkan Nabi itu menikah bukan karena hawa nafsunya. Kalau karena hawa nafsunya seharusnya dibalik, 10 perawan, 1 janda. Tapi tidak, 10 janda, 1 cuman yang perawan. Itu daripada status istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ini dinikahi sama Nabi, status beliau janda. Sebelumnya suami beliau adalah yang bernama Al-Aswad ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi, atau lebih dikenal Abu Salamah. Abu Salamah ayahnya Salamah. Ayahnya Salamah. Kalau tadi ibunya Salamah, berarti kalau lakinya ayahnya Salamah.
Beliau ini termasuk sahabat Nabi, seorang laki-laki yang soleh. Ustushhida yauma Uhudin, beliau meninggal gugur di medan peperangan bersama Nabi, yaitu di peperangan Uhud. Jadi Ummu Salamah ini bersama suaminya hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah ke kota Madinah, ada peperangan Uhud. Gugurlah suami Ummu Salamah di peperangan Uhud, meninggal dunia. Sehingga setelah itu baru dilamar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, wa kanat min ajmalin nisa wa asyrafihinna nasaban. Beliau ini termasuk daripada perempuan yang cantik, wa asyrafihinna nasaban, dan memiliki nasab yang mulia. Jadi termasuk keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya semua istri Nabi itu adalah perempuan yang mulia. Itu harus kita yakini. Karena mustahil Allah jadikan perempuan pendamping hidup seseorang yang mana orang tersebut orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil, Bu. Pasti orang tersebut adalah perempuan tersebut perempuan yang mulia. Jadi Ummu Salamah disebutkan dalam kitab ini adalah perempuan yang memiliki nasab yang mulia. Oleh karena itu, beliau pantas untuk menjadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anna Ummu Salamah lamma qadat iddatuha. Diriwayatkan bagaimana ketika Nabi melamar Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah selesai masa iddahnya. Jadi perempuan itu ketika suaminya meninggal atau ditalak cerai sama suaminya, itu ada masa iddah. Iddah itu sekarang banyak tidak diperhatikan, Bu. Kalau ditinggal meninggal suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra, kata Allah. Jadi kalau ada suami yang meninggal, itu perempuan istrinya iddah. Apa iddah itu? Iddah itu, Ibu, maksudnya yang pertama, larangan ketika iddah, jelas tidak boleh kawin dulu. Itu pertama tuh. Tidak boleh menerima lamaran seseorang. Tidak boleh. Tidak boleh keluar dari rumah dan berdandan. Kecuali boleh, kata ulama, keluar dari rumah kalau memang harus cari nafkah. Habib, kalau tidak keluar dari rumah tidak makan. Kenapa? Selama ini aku yang kerja, Habib, bukan lakiku, misalkan. Sudah, boleh keluar hanya untuk mencari nafkah makan, tapi tidak boleh tetap berdandan. Ini kadang belum selesai iddahnya sudah macam-macam. Belum selesai iddahnya. Tidak boleh, Bu. Bahkan Allah juga melarang kaum laki-laki untuk melamar perempuan yang masa iddahnya belum selesai. Kata Allah dalam Al-Quran, jangankan melamar, nyindir saja itu tidak boleh. Gimana nyindir, Ibu? Nyindir itu begini, misalkan tenang saja, kamu itu cantik, banyak yang mau. Itu nyindir, haram hukumnya. Apalagi ngelamar, aku lamar langsung, tidak boleh, haram. Jadi di masa iddah, laki-laki tidak boleh nyindir. Itu bahasa, kalau bahasa kitabnya ta'rid au arradtumun nisa di dalam Al-Quran. Tidak boleh, haram. Nyindir tidak boleh, apalagi melamar terang-terangan. Itu namanya masa iddah. Jadi kalau perempuan meninggal oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
dihitung dari suaminya meninggal. Dihitunglah dari situ 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari bebas mau ngapain. Nah, baru dikasih kebebasan oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ditinggal suaminya bukan karena meninggal, cerai misalkan, itu iddahnya kalau yang masih datang bulan, masih haid, 3 kali suci. Salasata quru, kata Allah, 3 kali suci. Selesai 3 kali suci, masuk ke haid yang keempat, maka sudah selesai masa iddahnya. Yang sudah menopause Habib, yang sudah tidak haid lagi kalau dicerai suaminya, berarti 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan selesai baru iddahnya. Berarti iddah itu ibu, walaupun yang sudah tidak haid, sudah tidak datang bulan, tetap ada masa iddah. Jadi sekali lagi kita ulang karena ini penting ibu, ya, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat untuk hukum ini. Untuk yang ditinggal meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Untuk yang diceraikan oleh suaminya 3 kali suci, atau kalau yang sudah menopause tidak datang bulan lagi 3 bulan. Selesai baru selesai masa iddahnya. Kalau yang meninggal tadi dihitung dari suaminya meninggal, berarti ibu-ibu, istri itu mengantar jenazah suaminya tidak boleh. Ini kadang banyak salah, lupa dia, ternyata iddahnya sudah mulai, tidak boleh. Oh, pengen ngantor Habib, bukan itu cara kita menunjukkan cinta kepada suami. Jangan, percuma kita ngantar tapi suaminya tersiksa melihat istrinya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri mengantar jenazah suami itu bukan sesuatu yang benar. Bukan perempuan tidak boleh ke kuburan, bukan tidak boleh ziarah kubur, bukan. Tapi perempuan tadi lagi masa iddahnya sudah mulai. Suaminya meninggal, langsung iddahnya mulai, maka tidak boleh dia keluar dari rumah. Kecuali tadi, kalau cuman keluar, kalau tidak keluar dari rumah dia tidak bisa makan. Harus cari uang sendiri, baru dibolehkan oleh syariat. Jadi istri tidak boleh ngantar suami ke permakaman karena itu sudah masuk masa iddahnya. Dan memang tidak dianjurkan perempuan itu mengikuti jenazah. Tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ceritanya perempuan ikut ngantar jenazah sampai ke pemakaman. Di zaman Nabi itu tidak ada. Cukup di rumah. Bahkan ulama mengatakan perempuan tidak dianjurkan untuk ziarah kubur setiap saat. Tidak dianjurkan. Itu disebutkan ulama, tenang bu, ini ulama ahlu sunnah wal jamaah, jangan takut, akidah ahlu sunnah benar. Jadi tidak dianjurkan. Apalagi ngantar jenazah untuk istri yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya, karena itu haram, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai masa iddah, barulah Ummu Salamah ini pertama kali dilamar oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertama kali yang lamar itu bukan Nabi, tapi pertama kali yang lamar Sayyidina Abu Bakar. Ditolak sama Ummu Salamah. Diriwayatkan ketika Ummu Salamah sedang menangis, sedih, datang dengar kabar suaminya meninggal, itu sama Nabi dipeseni. Kata Nabi, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kenapa kalau kita mendengar orang meninggal, kita dengar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu asal muasalnya ceritanya Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, Nabi mengatakan kepada Ummu Salamah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau mengatakan doa tadi, ucapan tadi, kata Nabi, kau akan digantikan oleh Allah yang lebih baik.
Ummu Salamah tidak nyambung waktu itu, tidak kepikiran. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari suamiku? Karena cinta sama suaminya. Ternyata betul diganti oleh Allah, yaitu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ketika kita mendengar ini Bu, innalillahi, ini bukan hanya pas ada yang meninggal, bukan. Apapun, ada yang jatuh, innalillah gitu. Jadi kita dengar kabar-kabar yang tidak enak, ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, maka janji dari Nabi kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Itu janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Salamah baru ditinggal oleh suaminya. Beliau ucapkan akhirnya sudah, selesai masa iddah tadi, dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditolak sama beliau, kemudian dilamar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, juga ditolak oleh beliau. Kemudian yang ketiga baru dilamar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat marhaban, kata beliau, ini Nabi yang lamar, lain kan? Tapi tolong kasih tahu Rasulullah, ada utusan, Nabi ngirim utusan. Akhbir Rasulullah inni ghaira wa inni musbiyah. Kata Ummu Salamah, tapi tolong kasih tahu Nabi. Beliau tidak menolak, tapi kata beliau, tolong kasih tahu Nabi, aku ini orangnya cemburuan. Nabi kan banyak istrinya, takut dah sanggup. Aku ini orangnya cemburuan, wa inni musbiyah, dan aku punya anak sudah. Anaknya lumayan. Beliau waktu itu anaknya ada tiga atau 4. Tolong kabari Nabi, aku ini cemburuan dan aku punya anak. Dikabarkanlah oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat dulu, nunjukkan sahabat itu tidak mau ganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut Nabi repot. Ya Rasulullah, aku ini punya anak. Takut nanti Nabi repot. Dikasih tahu. Ketika disampaikan kabar tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal amma qauluki inni musbiyah fa innallaha sayakfiki subyanak. Kata Nabi Muhammad, kalau alasan yang pertama kau punya anak banyak, maka jangan takut, semua akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tanya siapa orang yang paling besar tawakalnya kepada Allah, itu pasti jawabannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh luar biasa tawakalnya sama Allah, karena memang dijamin sama Allah, Bu. Jadi kata Allah, masalah rizki itu dijamin, jangan takut. Yang tidak dijamin itu masalah akhirat, masalah amal kita, masalah pahala kita, itu tidak dijamin sama Allah. Tapi masalah rizki jangan takut, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan tidak akan seseorang itu meninggal kecuali rizkinya sudah habis. Jadi misalkan ada 1 sendok nasi lagi yang belum masuk, tidak akan dia meninggal sampai 1 sendok tadi dia makan. Selesai baru meninggal. Jadi rezeki itu dijamin sama Allah, dan orang yang paling tahu hal tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau istrinya 11 dan beberapa istrinya itu punya anak. Semua ditanggungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau orang zaman sekarang boleh istri 11 dan punya banyak tanggungan, mungkin botak sudah kepalanya. Penyakit itu ada semua, Bu, ya. Darah tinggi, kolesterol, pasti gula, ada semua. Banyak tanggungannya. Tapi lihat Nabi besar Muhammad, yang beliau tanggung 11 rumah. Bukan hanya 11 rumah, banyak yang lain ditanggung oleh Nabi selain istri beliau. Tapi tidak ada tuh Nabi sakit darah tinggi, tidak ada Nabi sakit gula, kolesterol karena pikiran. Kenapa? Masalahnya tadi, Nabi itu tawakalnya besar. Beliau tahu rezeki itu urusan Allah. Jangan takut. Tak bakal ada orang mati karena kelaparan. Tidak mungkin. Jadi pasti dikasih sama Allah. Kalau ada orang mati karena sebab kelaparan, itu memang ajalnya sudah datang. Memang ajalnya sudah datang. Begitu. Jadi Nabi orang yang paling tawakal. Kalau Nabi seperti kita, pasti sakit macam-macam.
belum mikiri ini, belum mikiri itu, macam-macam semua dipikirin. Wa amma qauluki, adapun perkataanmu kata Nabi, inni ghaira, aku ini orangnya cemburuan, fasa'adullaha an yudhiba ghairataki, aku akan minta kepada Allah agar sifat cemburumu itu dikurangi oleh Allah. Jadi tidak mungkin cemburu itu hilang, ya kan? Cemburu itu sifat wajar. Bahkan seorang laki-laki atau perempuan yang tidak punya sifat cemburu, ya berarti bukan kayak manusia, kan begitu. Apalagi laki-laki. Ada laki-laki biasa lihat istrinya ngobrol sama orang lain, lihat istrinya buka aurat di depan orang lain, itu namanya dayus, kata ulama. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu, itu bahaya itu. Jadi kata Nabi Muhammad, aku akan doa sama Allah biar cemburumu itu dihilangkan atau dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diterima tawaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok Nabi maksa? Bukan maksa, Bu, Nabi. Ini adalah wahyu dari Allah. Makanya sama Nabi dilaksanakan. Nabi itu semua gerak-geriknya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah, wahai Muhammad, nikahi Ummu Salamah. Sudah, apapun jalannya harus dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah akhirnya mengatakan kepada anaknya, ya Umar, kum fazawwij Rasulullah. Yang jadi walinya putranya Ummu Salamah yang bernama Umar. Jadi anak itu, Bu, bisa jadi wali. Anak bisa jadi wali, bisa jadi wali nikah anak. Ummu Salamah yang menikahkan beliau adalah anaknya sendiri, karena bapaknya sudah tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada. Anaknya akhirnya jadi wali. Maka yang menikahkan Ummu Salamah adalah putra beliau sendiri yang bernama Umar. Dikawinkan di tahun keempat Hijriyah, dikawinkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafaqat Ummu Salamah an-nabiyya fi adadin minal ghazawat. Ummu Salamah ini banyak ikut serta bareng Nabi di dalam peperangan. Nabi itu setiap sebelum perang, Bu, punya adat. Beliau itu kalau mau keluar perang kan lama, sebulan, 2 bulan mungkin. Jadi sama Nabi diundi, siapa istri Nabi yang ikut, diundi. Selalu diajak 2 biasanya, 2 istri diundi. Siapa yang keluar namanya, maka dialah yang ikut pergi bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini termasuk yang paling sering ikut perang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan perempuan itu harus memberi dukungan yang besar kepada suaminya. Itu dukungan. Semua istri Nabi mendukung. Yang diajak dukung dengan semangat. Bukannya seperti sekarang, Bu, keluar kota. Sekarang ini enak, dari rumah naik mobil sudah AC, naik kapal misalkan AC, atau naik pesawat AC, naik kereta AC. Kalau dulu tuh naik kuda, Bu, naik kuda, naik onta, naik keledai, panas, tidak ada AC. Jadi betul kata Nabi mengatakan as-safar qit'atun minal azab. Kata Nabi, keluar kota, bepergian itu termasuk bagian dari azab. Kenapa? Susah, berat. Jadi bukannya enak keluar bersama Nabi dulu, susah. Tapi lihat bagaimana istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendukung dakwah Nabi. Dari Siti Khadijah kita lihat bagaimana beliau dukung dakwah Nabi. Hartanya dihabiskan, waktunya dihabiskan untuk dakwah Nabi. Lihat Siti Aisyah, lihat Siti Hafsah, hatta Ummu Salamah masih mendukung dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau termasuk istri yang paling banyak ikut berperang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada kejadian terjadi di peperangan yang bernama Hudaybiyah. Wa ukhidha bi ra'yiha yaumal Hudaybiyah fa asyarat alaihi alla yukallima ahadan hatta yanhara budnahu wa yad'uwa haliqahu fayahliqa bih. Fakanat tusafu
birra'yi sha'ib wal aqlil baligh. Jadi ada peperangan yang namanya Hudaybiyah, yang mana di peperangan tersebut Nabi besar Muhammad SAW mengajak sahabat untuk umrah, diajak sama Nabi untuk umrah. Sampailah di tempat yang bernama Hudaybiyah, ternyata Nabi dan sahabat dicegat sama orang kafir Mekah, tidak boleh masuk. Ini sahabat yang penduduk asli Mekah itu sudah kangen sama tempat mereka lahir, Mekah, tidak boleh masuk. Singkat cerita, akhirnya banyak utusan-utusan dari Nabi ngutus ke orang Mekah, dari orang Mekah ngutus kepada Nabi besar Muhammad biar damai. Bagaimana caranya biar damai? Akhirnya damailah dengan cara-cara tertentu. Salah satu syaratnya, kata orang Mekah, wahai Muhammad, kau tidak boleh masuk ke kota Mekah tahun ini. Ini Nabi sudah dekat, Hudaybiyah itu pun dekat. Kalau sekarang Hudaybiyah itu nama tempat. Kalau sekarang Hudaybiyah itu sudah masuk Mekah, sudah dekat. Sebagian sahabat itu sudah nyium bau anginnya Mekah. Rindu mereka dengan kota Mekah. Tapi lihat Nabi besar Muhammad, karena itu perintah Allah, ternyata wahyunya begitu. Ini Nabi sudah pakai ihram, sudah niat umroh, Mekah sudah di depan mata. Tapi kata Allah, wahai Muhammad, bukan tahun ini, tahun depan. Sekarang pulang ke Madinah. Begitu, berat cobaannya. Akhirnya Nabi memerintahkan sahabat, ayo sahabat, hukumnya orang yang sudah niat ihram tidak bisa umrah itu harus nyembelih kambing dan memotong rambutnya, botak atau dipotong pendek, selesai. Itu hukumnya. Nabi memerintahkan sahabat untuk nyembelih kambing dan untuk motong rambut. Tidak ada satupun dari sahabat yang berdiri untuk melaksanakan perintah Nabi. Sahabat semuanya diam. Sampai Nabi sedikit marah. Ini kenapa sahabat? Nabi yang merintahkan. Tidak biasanya Nabi merintahkan sahabat begitu. Sahabat itu jangankan Nabi merintahkan, Nabi tidak memerintahkan saja, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini Nabi merintahkan, tidak ada yang melaksanakan. Nabi agak marah. Akhirnya Nabi masuk ke kemahnya. Pada saat itu yang diajak oleh Nabi Ummu Salamah. Saat itu yang diajak oleh Nabi Ummu Salamah. Akhirnya Nabi masuk ke kemah. Ummu Salamah melihat Nabi lagi marah, ditanya, ada apa ya Rasulullah? Diceritakan sama Nabi, aku merintahkan sahabat untuk nyembelih kambing, untuk motong rambut, bahasanya itu tahallul, tapi tidak ada di antara mereka yang melakukannya. Ini mereka mulai tekak, mulai tidak nurut. Kata Ummu Salamah, lihat, ini Ummu Salamah menunjukkan beliau ini cerdas. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, jangan terburu-buru dulu. Jangan marah dulu ya Rasulullah. Wajar, mereka itu kangen sama Mekah, rindu. Dan mereka ya Rasulullah, ini Ummu Salamah nih, perempuan nih, mereka ya Rasulullah masih mengharapkan ada wahyu yang turun yang memerintahkan dirimu untuk masuk ke kota Mekah. Jadi mereka itu tidak mau tahallul, berharap Allah turunkan ayat lain lagi. Biar apa? Biar masuk Mekah. Caranya ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, antum tidak usah memerintahkan mereka. Antum keluar, sembelih kambingmu ya Rasulullah, panggil tukang cukur, potong rambutmu ya Rasulullah. Tidak usah perintahkan sahabat apa-apa. Ini usulan Ummu Salamah. Keluar Nabi dari kemah. Nabi panggil tukang cukur. Kata Nabi, dibotak sama tukang cukur. Ini sahabat semua melihat nih. Kata Nabi, mana kambing aku? Disembelih sama Nabi Muhammad. Tahallul Nabi. Semua akhirnya sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya tahallul akhirnya, tanpa Nabi memerintahkan lagi. Kenapa? Karena ketika mereka melihat Nabi tahallul, sudah putus asa istilah. Sudah, berarti tidak akan turun hukum lagi sudah. Kenapa? Nabi sudah tahallul. Tadi kan pas Nabi memerintahkan, Nabi belum tahallul.
Nah, jadi kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, antum dulu yang tahallul. Kalau antum tahallul, potong rambut, nyembelih kambing, mereka semua akan mengikuti apa yang antum lakukan. Dan betul diikuti oleh semua sahabat tanpa diperintahkan sedikit pun oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau terkenal mempunyai wawasan yang luas, kecerdasan yang luar biasa, dan beliau ini sangat dewasa sekali. Tidak heran karena semua istri Nabi begitu. Semua istri Nabi orang-orangnya cerdas, mempunyai pemikiran yang luar biasa, karena tadi mereka adalah istri orang yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, beliau mengatakan, suatu hari aku masuk kepada Nabi, aku melihat raaitu Rasulullah SAW wa ala ra'sihi wa lihyatihi at-turab. Jadi ada sahabat sedang berkunjung kepada Ummu Salamah. Sahabat tadi ketika berkunjung kepada Ummu Salamah, beliau melihat Ummu Salamah tabki, menangis. Fakultu ma yubki, kenapa wahai Ummul Mukminin, menangis kenapa? Apa kata beliau? Ra'aitu Rasulullah SAW, aku barusan mimpi ketemu Nabi besar Muhammad. Ini Nabi sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi Ummu Salamah ini termasuk istri yang ditinggal meninggal oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena dari ini sudah kita sebutkan sering sekali, dari 11 istri Nabi itu yang meninggal di zaman Nabi cuma 2. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Zainab. Zainab bintu Khuzaimah, karena Zainab itu ada 2 dari istri Nabi. 2 istri ini meninggal di zaman Nabi besar Muhammad SAW. 9 sisanya itu meninggal setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ummu Salamah mengatakan, aku melihat barusan Nabi Muhammad dalam mimpi, wa ala ra'sihi wa lihyatihi at-turab, dan di rambut Nabi dan rambut serta jenggot Nabi itu ada debu, kata beliau. Fakultu, aku katakan, malaka ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah, kok rambut antum sama jenggot ada debu? Apa kata Nabi? Syahidtu qatlal Husain anifan, kata Nabi, barusan aku menyaksikan gugurnya, terbunuhnya cucuku yang bernama Husain di padang Karbala. Jadi Ummu Salamah ini hidup sampai Karbala. Karbala itu bertepatan nanti ini 10 Asyura, ada kejadian yang menyedihkan di dalam sejarah Islam. Kejadian apa itu? Kejadian terbunuhnya cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Siti Fatimah. Putra dari Siti Fatimah. Fatimah ini putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di tanggal 10 Asyura. Dibunuh, gugur, syahid beliau, karena semua dari Nabi itu juga syahid. Sayyidina Ali syahid, gugur di medan peperangan. Itu sudah biasa dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyaksikan, bangun Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah bangun, betul beliau dengar kabar di luar, barusan Sayyidina Husain terbunuh di padang Karbala. Artinya Nabi tahu bahwasannya cucunya gugur di medan pertempuran di padang Karbala. Wa kanat akhira man mata min ummahatil mu'minin. Beliau ini adalah istri Nabi yang terakhir meninggal. Jadi Ummu Salamah adalah istri Nabi yang terakhir meninggal. Tapi Habib, kenapa kita bahas sekarang ini Ummu Salamah? Karena kita membahas mengikuti urutan yang dinikahi oleh Nabi. Afwan, ini bukan yang kelima, yang keenam. Jadi yang pertama Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Saudah, kemudian Hafsah, yang kelima Zainab, yang keenam Ummu Salamah. Ini kajian kita ini setiap bulannya mengikuti urutan
yang dinikahi pertama kali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah itu yang keenam perempuan yang dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akhir man mata min ummahatil mukminin. Beliau termasuk perempuan beliau terakhir istri Nabi besar Muhammad SAW yang meninggal dunia. Setelah Sayyidina Husain tadi gugur di peperangan Karbala, Ummu Salamah pun meninggal dunia. Wantaqalat ilallah wa tuwfiyat sanata tis'in wa khamsina fi Dzulqa'dah. Beliau meninggal di tahun 59 Dzulqa'dah. Afwan, di tahun 59 di bulan Dzulqa'dah. Berarti setelah Nabi 49 tahun. Nabi meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal tahun 59. Berarti 48 tahun setelah Nabi baru beliau meninggal dunia, dan beliau istri Nabi terakhir yang meninggal dunia. Wadufinat bil Baqi, dan beliau dikuburkan di Baqi, pemakaman istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk figur perempuan yang luar biasa yang ada di sekeliling, di sekitar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Ummu Salamah. Jangan lupakan nama ini. Kita ini usahakan ibu-ibu, setiap kita ambil biografi daripada istri Nabi, jangan kita lupakan namanya. Paling tidak kita kenal dengan nama-nama orang-orang yang mulia, perempuan yang terpilih. Ini kan perempuan terpilih. Kalau istri Nabi di dunia, berarti pasti jadi istri Nabi di akhirat, pendamping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita yakini tadi, termasuk keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap orang mukmin, bahwasannya Nabi besar Muhammad itu semua istrinya adalah orang yang mulia, orang yang punya martabat tinggi, baik di dunia atau di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Kata Allah, yang baik itu untuk yang baik. Nabi baik, maka pasti yang dipilih oleh Allah untuk Nabi adalah orang-orang yang baik. Jadi kalau kita ingin dapat pasangan yang baik, kita ingin dapat baik dari pasangan hidup atau teman atau perkumpulan yang baik, maka kita baikkan dulu diri kita, luruskan dulu diri kita. Insya Allah Allah kirim untuk kita teman yang baik. Karena tadi dalilnya dalam Al-Quran, ayat suci yang berkata at-thayyibat lit-thayyibin. Kata Allah, yang baik itu untuk yang baik. Kebalikannya, al-khabithat lil-khabithin. Yang tidak baik pasti untuk yang tidak baik. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah at-thayyibat, at-thayyibun, orang-orang yang baik, baik semuanya insyaallah, sehingga kita mendapat pasangan yang baik, kita mendapat teman hidup yang baik, kita mendapat lingkungan yang baik, sehingga kita baik di mata Allah, baik di mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa.